pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Fajar Ayuningsih. Saya adalah dosen tetap Program Studi Bisnis Perhotelan Universitas Agung Podomoro. Dalam kesempatan ini, terkait dengan pemaparan pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT, khususnya dalam bidang pengajaran, maka saya akan menyampaikan materi pengajaran dari salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah nutrisi makanan. Di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah teori dengan bobot sebesar 2 SKS dan diperuntukkan untuk mahasiswa semester 7 yang telah mengambil konsentrasi bidang culinary art atau seni kuliner. Metode pengajaran ini dilaksanakan dalam rangka menerapkan kurikulum berbasis pada hasil pembelajaran atau Outcome Based Education (OBE) yang tepat sesuai dengan kebutuhan dunia pendidikan dalam menghadapi kecepatan pemanfaatan teknologi dan produksi inovasi. Sebelum saya memulai pemaparan teknik pengajaran yang saya terapkan dalam perkuliahan, saya akan jelaskan terlebih dahulu sekilas mengenai mata kuliah nutrisi makanan. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dasar tentang berbagai kandungan gizi yang tersimpan dalam bahan pangan atau food nutrition, kemudian proses kimiawi dan perubahan yang terjadi selama pemasakan atau food science, memilih dan mengolah bahan pangan dengan metode pengolahan yang tepat sesuai kebutuhan pelayanan jasa boga atau food service. Bahan-bahan kajian yang disampaikan dalam materi ini diantaranya ialah pengetahuan ilmu dasar nutrisi atau basic nutrient, makronutrisi meliputi karbohidrat, protein, lemak, dan minyak, kemudian mikronutrisi meliputi vitamin, air, dan mineral, bahan pangan fermentasi dan manfaatnya untuk kesehatan, teknik pengolahan pangan dengan metode basah dan kering, kemudian label makanan dan bahan tambahan pada makanan, dan yang terakhir, teknik modifikasi resep sehat. Sebagai capaian pembelajaran mata kuliah, diharapkan setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami dasar-dasar nutrisi bahan pangan, mampu mengenal karakteristik tiap bahan pangan dan memahami kandungan gizinya, mampu menjelaskan pangan fermentasi secara umum, mampu memahami metode memasak, baik metode panas basah maupun metode panas kering, serta pelabelan makanan, dan yang terakhir mampu menerapkan pengetahuan tentang nutrisi dan metode memasak sehat dalam pelayanan boga atau food service pada tingkat dasar. Untuk dapat mencapai penguasaan materi tersebut, maka mahasiswa diberikan topik-topik yang dibahas dalam 14 kali pertemuan melalui media kelas online. Berikut adalah topik-topik yang akan dibahas. Pertama, gizi dasar, terutama tentang makronutrisi dan fungsi makronutrisi bagi tubuh. Kedua, gizi dasar, terutama mikronutrisi dan fungsi mikronutrisi bagi tubuh. Ketiga, bahan pangan sumber pati, serat, dan gula. Keempat, bahan pangan sumber protein hewani meliputi daging dan unggas. Kelima, bahan pangan sumber protein meliputi ikan dan seafood. Keenam, bahan pangan sumber protein hewani meliputi telur dan susu serta olahannya. Kemudian dilanjutkan dengan topik bahan pangan sumber protein nabati berupa polong-polongan, kedelai dan olahannya, serta biji-bijian. Yang ketujuh, bahan pangan sumber lemak dan minyak termasuk margarin, ghee, mentega, minyak masak, asam lemak esensial. 8. Bahan pangan sumber vitamin A, B, C, D, dan E. 9. Bahan pangan sumber mineral, manfaat dan fungsi air, kopi dan teh. 10. Proses fermentasi bahan pangan dan jenis-jenis produk pangan fermentasi. 11.
penerapan teknik masak sehat dengan prinsip dasar pengolahan pangan, metode panas kering dan metode panas basah. 12. Label makanan dan penggunaan bahan tambahan makanan. 13. Teknik merombak resep dasar standar menjadi resep lebih sehat atau recipe makeover. Yang ke-14, menghitung nilai gizi dalam menu makanan. Strategi pembelajaran yang saya lakukan dalam menyampaikan materi perkuliahan ini ada 3. Pertama, strategi penyampaian materi. Yang kedua, strategi untuk interaksi dan komunikasi. Yang ketiga, strategi penilaian. Untuk yang pertama, strategi penyampaian materi. Dalam perkuliahan ini, saya menyampaikan materi dengan menggunakan buku teks. Beberapa buku yang saya gunakan adalah buku teks berbahasa Inggris yang dipakai sebagai referensi sekaligus juga pengayaan materi dari mata kuliah ini. Buku wajib yang harus dibaca oleh mahasiswa diantaranya ialah Pengantar Ilmu Gizi, karya Deddy Muhtadi. Kemudian ada buku Nutrition for Food Service and Culinary Professional, terbitan dari Willis. Kemudian buku yang ketiga, Culinology, The Intersection of Culinary Art and Food Science, yang diterbitkan oleh Willy juga. Dan yang keempat ada buku Contemporary Nutrition, edisi ke-7, ditulis oleh Gordon Wardlow dan N.M. Smith. Penggunaan textbook berbahasa Inggris ini dimaksudkan juga agar mahasiswa terbiasa membaca, memahami artikel dalam bahasa Inggris, dan terutama dengan banyak membaca, kebiasaan ini dapat meningkatkan vocabulary atau kosakata bahasa Inggris mahasiswa. Diskusi dan studi kasus saya berikan pada setiap pembahasan materi yang dilakukan di akhir pertemuan perkuliahan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap materi yang diberikan. Kemudian, saya juga memberikan tugas kelompok maupun tugas individu yang dipresentasikan di depan kelas. Tugas presentasi ini juga menjadi ajang latihan mahasiswa untuk berani tampil di depan umum atau untuk melatih kemampuan public speaking. Itu adalah strategi yang pertama. Kemudian, ini ada beberapa contoh tugas presentasi kelompok. Beberapa contoh mahasiswa yang melakukan presentasi tugasnya, yaitu tentang seputar nutrisi dari veal atau daging sapi muda. Strategi kedua yaitu komunikasi dan interaksi. Ini menjelaskan bagaimana saya berinteraksi dan berkomunikasi dengan mahasiswa di kelas. Ada beberapa saluran komunikasi dua arah yang saya gunakan untuk membentuk ikatan dengan mahasiswa, juga untuk sarana berkomunikasi, berinteraksi agar proses belajar mengajar berjalan lebih lancar. Yang pertama, komunikasi langsung di kelas. Di sini saya selalu memancing atau memberikan kesempatan mahasiswa untuk berani berbicara, menyampaikan pendapat, bertanya, atau juga berdiskusi di kelas. Yang kedua, komunikasi juga dilakukan melalui fitur forum, yaitu sarana yang disediakan portal kampus, di mana di dalam forum ini saya dapat berkomunikasi dan berdiskusi membahas materi kuliah serta isu-isu terkini terkait bahasan sesuai chapter dengan mahasiswa di luar kelas. Bahkan ini bisa berlangsung 24 jam karena tidak dibatasi waktu. Kemudian yang ketiga, saya juga membuat WA group. Nah, ini WA group lebih banyak
dipakai untuk berkoordinasi dalam pengelolaan kelas sehari-hari, mengingatkan tugas-tugas atau pengumuman-pengumuman lain. Yang ketiga, strategi penilaian atau assessment. Di awal perkuliahan, saya selalu menjelaskan tentang kontrak perkuliahan yang disepakati oleh dosen dan mahasiswa. Di dalam kontrak perkuliahan tersebut, berisi tentang materi apa saja yang akan dipelajari selama perkuliahan, tugas-tugas apa saja yang diberikan, berikut dengan bobot penilaian saya terhadap hasil belajar mahasiswa. Sehingga mahasiswa memahami sistem penilaian tersebut dari awal perkuliahan. Diharapkan mahasiswa mempersiapkan diri dan mengatur strategi bagaimana dapat mencapai nilai-nilai yang memuaskan. Sebagai gambaran, berikut adalah pembobotan nilai untuk mata kuliah ini. Untuk tugas sebesar 35% yang meliputi kuis, tugas mandiri, tugas kelompok, lalu juga keaktifan di kelas. Kemudian UTS atau ujian tengah semester, bobot nilainya adalah sebesar 30%, dan yang terakhir UAS atau ujian akhir semester yaitu sebesar 35%. Berikut adalah cuplikan materi video rekaman mengajar kelas nutrisi makanan yang dilakukan melalui Zoom meeting. Ini kalau kita membahas tentang nutrisi, nah ini nanti seperti yang kemarin ya pengantar saya, bahwa ilmu nutrisi yang kita pelajari bukan untuk teknologi pangan yang banyak rumus-rumus kimia, tetapi ini adalah pengetahuan dasar tentang nutrisi yang nanti kalian bisa terapkan di industri food and beverage ya, FB service. Jadi ini lebih aplikatif. Nah ini kalau kita membahas tentang nutrisi dasar atau basic nutrient, ini adalah bahan pangan bergizi dari makanan ya, sumbernya yang dibutuhkan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh dan juga untuk memaintain atau memelihara kesehatan kita. Itu seperti apa? Saya siapkan. Mungkin kalau ada yang nanya silakan ya, boleh langsung. Bu, saya mau nanya. Boleh silakan. Kan tadi bahas soal buah ya, Bu. Saya sempat baca artikel katanya kalau makan buah itu harus sebelum kita makan berat gitu. Ya. Apa itu benar, Bu? Karena katanya kalau kita habis makan berat terus kita baru makan buah, katanya sama dengan kayak nggak ada manfaat karena nggak bisa diserap tubuh. Apa itu benar, Bu? Ya, betul. Yang tadi saya bilang, karena kita makan berat nih, perlu berapa jam untuk mencerna gitu ya. Sementara terus habis makan gede terus kita minum buah gitu ya, jus. Nah, itu numpuk jadi satu. Itu yang malah justru nutrisinya kita nggak dapat, malah justru di perut ini jadi fermentasi, jadi pembusukan, jadi gangguan. Nah, disarankan minum jus buah atau jus sayur itu dalam perut dalam keadaan kosong. Habis cari sarapan sih cari bakmi gitu. Karbo dong. Makan karbo. Ya, ayam bakmi sih ya. Oke, ntar kita juga kapan-kapan nih minta Sela ini nih ngasih demo masak nih. Keren loh demo masaknya. Oke, siap-siap. Satu, ada Tasya. Ada Jose, kamu udah pindah ngisi itu belum? Google Form. Jose ini yang salah kelas kan ya? Iya, Bu. Udah, Bu, kemarin, Bu. Udah benar? Oke, tapi ya. belum pindah. Udah lama tapi. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting di portal tetap masuk forum, kelas mau ikut kelas ini atau kelas sebelah juga boleh. Satu lagi, yang menarik dari mata kuliah ini adalah untuk tugas akhir semester, saya meminta masing-masing mahasiswa untuk membuat 2 resep hasil makeover, yaitu merombak resep standar menjadi resep yang lebih sehat, sesuai materi yang telah diberikan selama perkuliahan. Lalu mereka saya minta untuk posting hasil resep sehat tersebut di laman medsos mereka di Instagram dengan tagging kepada saya dan juga tagging Instagram milik akunnya Podomoro University. Dan yang menarik lagi, dampak positif dari hasil postingan mereka ini, ada beberapa
viewers atau followers mereka yang tertarik mengomentari secara positif dan memesan resep sehat hasil rombakan mereka. Berikut adalah beberapa contoh hasil tugas akhir semester mata kuliah nutrisi makanan yang sudah diposting di laman Instagram. Demikian materi PDD UKT-PT khususnya untuk bidang pengajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua yang berkarya di bidang pendidikan. Terima kasih atas atensi Anda. Tetap semangat untuk mencerdaskan bangsa.